إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أنما قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi untuk selalu memperbaiki atau memperbaharui kualitas iman serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalilnya. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya perbaharulah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, memperbanyak sampaikan kalimat la ilaha illallah, atau lebih jelas dakwahkan kalimat la ilaha illallah, ingatkan orang Islam dengan kalimat la ilaha illallah, zikirkan sebanyak-banyaknya kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Hadirin kualitas takwa kita tingkatkan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Pengertian takwa sebenarnya ada 3. Pertama, melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, takutlah untuk berbuat dosa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Lagi dan lagi sampai kita ada lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sebagaimana dalam Al-Qur'an, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Yang keempat, salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar kita, pemimpin 2 alam, baik alam dunia dan alam akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laith Samarqandi rahmatullah alaih, hadisnya, redaksinya, isinya cukup panjang. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Baihaqi. Cerita tentang keadaan huru-hara hari kiamat dan di akhirat, tuntut menuntut di akhirat di hadapan Allah Rabbul Jalil, penguasa 2 alam, dunia dan akhirat. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, nanti keputusan untuk seluruh manusia ada 2 di akhirat. Fariqun fil jannah, satu golongan masuk ke dalam surga. Wa fariqun fi sya'ir, satu golongan masuk ke dalam neraka jahanam.
Tiba-tiba penduduk neraka jahanam yang akan masuk ke neraka mereka berbantah-bantahan. Mereka saling tuntut-menuntut. Mereka menyalahkan satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara iblis laknatullah alaih, kita semua masuk ke dalam neraka jahanam. Rupanya berita ini kedengaran oleh di telinga iblis laknatullah alaih. Maka iblis laknatullah alaih memohon kepada Allah, diminta dibuatkan mimbar yang terbuat dari api. Ini mimbar terbuat dari kayu, tetapi nanti di akhirat iblis laknatullah alaih akan berkhutbah dengan mimbar yang terbuat bahan dari api. Dengan izin Allah dikabulkan permintaannya. Maka iblis laknatullah alaih naik ke mimbar terbuat dari api mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kalian ingin membantah, memprotes, bahkan menuntut aku di hadapan Allah bahwa aku adalah penyebab kalian masuk neraka jahanam. Sekarang aku minta bukti dari kalian. Apa bukti bahwa aku penyebab kalian masuk neraka jahanam? Aku kasih kalian beberapa pertanyaan. Apakah di saat kalian hidup di dunia, apakah aku pernah melarang kalian beramal dan menampakkan wujud asliku? Apakah aku pernah memukul kalian saat kalian sholat? Apakah di saat waktu hidup di dunia aku pernah mengganggu kalian dalam keadaan ibadah, baik puasa maupun sholat?" Maka setelah mereka terdiam dan berputus asa. Mereka menggelengkan kepala. Maknanya tidak terbukti bahwa iblis laknatullah alaih penyebab mereka masuk neraka. Setelah itu, semua hadis yang lain, iblis laknatullah alaih mengatakan bahwa aku ini hanya membisikkan saja. Aku nampak dengan wujud kalian, sedangkan kalian tidak nampak dengan wujud asliku. Aku bisikkan di dada-dada kalian, di telinga-telinga kalian, supaya kalian jauh dari Allah, tidak kenal kepada Allah, jauh dari perintah Allah. Jangan laksanakan sholat, jangan laksanakan zakat, jangan berpuasa bulan Ramadan, bahkan harta kalian banyak, jangan kalian umroh dan haji. Bahkan aku melarang kalian jangan masuk Islam. Apabila aku gagal, maka aku merusak niat-niat kalian dalam beramal. Ini saja aku bisikkan. Tetapi kenapa kalian mendengarkan daripada bisikanku, sementara ada orang-orang yang beri peringatan, baik di mimbar-mimbar, baik di ceramah-ceramah, baik di hari-hari besar, hatta sampai orang-orang satu rombongan, satu kelompok datang ke rumah kalian, mengetuk-ngetuk rumah kalian, tetapi kalian tidak buka pintu, bahkan kalian tidak mau mengikut ajakan mereka. Hadimakumullah. Ini salah satu hadis Nabi SAW, gambaran kepada kita untuk menuntut dari kiamat. Begitu mereka digiring ke neraka jahanam, malaikat Malik, penjaga neraka jahanam, mengatakan, "Alam ya'tikum nazir?" Apakah waktu kalian hidup di dunia tidak ada yang memberi peringatan kepada kalian? Di dalam surah Al-Muluk, kalau tak salah saya ayat ke-10, "Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir." Yang artinya, api neraka ini meluap-meluap, meledak-ledak, marah. Kenapa ada rombongan manusia masuk di tempat yang buruk ini? Alam ya'tikum nazir. Apakah tidak ada peringatan kepada kalian sewaktu kalian hidup di dunia saat itu? Qalu bala qad ja'ana nazirum fakazzabna wa qulna min syai'in wal akhiru hayah. Ada orang beri peringatan kepada kami, tetapi kami menolak peringatan tersebut. Hadis dari Imam Al-Baihaqi. Hadimakumullah. Ini salah satu contoh peringatan bagi kita. Jangan sampai kita tertipu dengan langkah-langkah syaitan. Jangan sampai kita tertipu dengan bisikan syaitan. Seberat apapun ibadah kepada Allah, seberapa berat pun takwa kepada Allah, mesti kita laksanakan semampu kita dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kuatkan kita beramal soleh. Jangan kita menyerah, jangan kita dibodoh-bodoh oleh setan laknatullah alaih. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tetapi hari ini manusia banyak lupa kepada Allah, banyak lalai.
Bahkan banyak meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Hari ini banyak orang masuk masjid, laksanakan sholat Jumat, tapi masih ada keluyuran, duduk warung kopi. Itu bukan orang non-muslim, itu orang-orang Islam. Lupa untuk taat kepada Allah, lupa dengan hari Jumat untuk sholat Jumat secara berjamaah di masjid-masjid di mana azan dikumandangkan. Alhamdulillah, ini adalah kemungkaran terbesar. Hari ini apabila manusia ingin buat maksiat kepada Allah, ingin berbuat fahsya, keji, ingin berbuat mungkar di hadapan Allah, silakan. Tidak ada yang memaksa. Itu semua hak manusia. Mau taat kepada Allah dia selamat, mau ingkar kepada Allah dia akan celaka selama-lamanya. Tetapi ada syaratnya. Apabila manusia ingin maksiat kepada Allah, ingin fahsya, buat keji di hadapan Allah, ingin berbuat mungkar, tinggalkan solat, ingin korupsi, ingin rasuah, ingin merampok, ingin berzina, anak-anak muda ingin narkoba, silakan. Tetapi ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah ingin manusia buat maksiat. Yang pertama adalah ingin buat maksiat, cari tempat yang bumi bukan milik Allah. Silakan. Kita semua paham, semua ini milik Allah. Bumi milik Allah, hidup di bawah kolong langit Allah. Apa dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Baik di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bukan milik Allah di bumi ini? Dan tempat mana yang bukan milik Allah? Orang mau maksiat silakan cari tempat yang bukan milik Allah dan bukan bumi milik Allah. Yang kedua, mau buat maksiat silakan. Syaratnya kedua adalah yaitu jangan makan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki yang datang selain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak ada rezeki yang datang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ni makan rezeki oleh Allah. Diberi makan oleh Allah, dikenyangkan oleh Allah. Wa'bur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Alhamdulillah. Ini Al-Qur'an dalilnya. Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk melaksanakan salat. Bersabarlah ke atas mereka. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Sesuatu yang baik itu adalah akibat yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Ini adalah Al-Quran, surah Maryam, yang mengatakan bahawa rezeki adalah kita diberi oleh Allah, bukan kita yang memberi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat maksiat silakan, jangan makan rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga syaratnya buat maksiat, mau buat kemungkaran, yaitu adalah cari tempat yang mana Allah tidak nampak perbuatan maksiat manusia. Cari aja tempatnya di mana. Mau tempat karaoke mati lampu silakan. Tak nampak wajahnya silakan. Cari tempat yang Allah tidak nampak. Boleh buat maksiat sepuas-puasnya. Alhamdulillah. Tempat mana yang Allah tidak maha melihat. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat perbuatan manusia. Dimanapun bersembunyi manusia bermaksiat, Allah tahu. Jangankan buat maksiat, terbesit dalam hati buat maksiat saja, Allah tahu apa tujuan manusia tersebut. Dari keempat, alaikumullah, ingin buat maksiat, silakan. Apabila malaikat maut datang, malaikat Israel datang, dengan secara tiba-tiba, tahan. Tunda dulu kematian, baru berbuat amal soleh. Apa bisa menahan kematian datang secara tiba-tiba, alaikumullah? Masya Allah. 4 syarat seperti ini 3 tidak terpenuhi. Apalagi yang keempat. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku yang sebentar lagi datang sudah dekat ini. Fasaddaq, aku akan sedekah. Harta-hartaku akan infakkan jalanmu ya Allah. Wa aku minas sholihin. Dan aku akan jadi orang-orang soleh. Aku akan makmurkan masjid. Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini ayat adalah penyesalan bagi orang Islam yang mana waktu hidup di dunia lupa infak sedekah, tidak bayar zakat, bakhil, dan orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid
bahkan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Inilah ayat penyesalan bagi orang Islam nanti di alam barzah. Alhamdulillah. 4 syarat tidak terpenuhi. Maksiat apa yang manusia buat, hadikumullah? Tak malu-malu, tidak malu-malu buat maksiat. Bahkan tidak tahu malu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia karena sebab memakan buah khuldi. Ini bukan kesalahan, hadikumullah. Semua nabi dan rasul itu maksum. Tidak punya dosa dan kesalahan. Jangan itu anggap kesalahan. Itu adalah skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam AS ke dunia. Supaya kita ini keturunan hidup di dunia saat ini. Kalau Nabi Adam AS tidak kendaki memakan buah khuldi, maka kita tidak akan tinggal di dunia, hadikumullah. Ini skenario Allah untuk menguji kita. Nabi Adam AS merasa berbuat kekeliruan. Selama 100 tahun tidak pernah mendongakkan wajahnya melihat langit. 100 tahun. Hanya satu kekeliruan saja. Alhamdulillah hari ini orang Islam tak malu-malu bermaksiat, minta rezeki kepada Allah. Ditanya masuk surga atau neraka, mau masuk surga, tapi maksiat jalan terus. Alhamdulillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum fi zumratil muttaqin wal mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.